Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala ya, Om Reni sama Cik Lina. Mereka ini kayak orang tua, kakak buat saya, dan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang di sini maupun yang kalau ini live streaming juga yang di rumah semua diberkati Tuhan. Gereja sekarang ini sedang begini, kalau Anda lihat di dalam, saya cerita dulu ya Om ya, untuk masuk khotbah saya supaya khotbahnya nyambung dengan apa yang saya cerita. Nanti kalau Anda baca di dalam 1 Petrus pasal 4, itu gereja idaman yang diidam-idamkan Tuhan. Gereja zaman akhir menjelang Tuhan Yesus datang. Itu begini. Di 1 Petrus pasal 4 itu ayat 7 itu dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu supaya kamu menjadi tenang dan kamu bisa berdoa. Jadi gereja akhir zaman yang dirindukan Tuhan itu adalah gereja yang berdoa, itu yang pertama ya. Terus kemudian nanti kalau Anda baca berikutnya itu adalah gereja yang kasihnya itu radikal, enggak hanya musiman, tapi betul-betul hidup dalam kasih gitu. Terus kemudian gereja yang memaksimalkan semua potensi, 5 jawatan, terus 9 karunia, terus 7 karunia, terus kemudian 9 buah roh itu harus ada di gereja, ya, gitu. Lalu kemudian gereja yang rela menderita, nah itu juga. Terakhir itu yang mengerikan, gereja yang rela dimurnikan. Dan Wahyu mengatakan begini, nanti akan terjadi yang jahat makin jahat, yang benar makin benar, yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar. Dan gereja akan melewati 6 siklus ya. Siklus pertama itu mendapat firman. Dan gereja memang harus hidup dengan firman gitu. Terus siklus kedua adalah praktek firman, melakukan. Karena firman itu kalau hanya tahu tapi nggak dipraktekkan ya nggak terjadi apa-apa gitu. Terus yang ketiga adalah diformalisasikan gitu. Tapi jangan masuk siklus keempat, jadi kebiasaan ya. Terus ritual, seremonial, terus kemudian agamawi. Dan kalau sudah begini nggak berubah biasanya ya. Yang jadi persoalan gini biasanya, kalau sudah masuk ke kebiasaan ya, nanti habis Natal ada yang ngambek gara-gara seragam, itu salah satunya ya. Tapi kayaknya di sini nggak ada ini ya. GPDI nggak ada, adanya di GP-GP yang lain ya. Terus kemudian ngambek hanya karena anaknya nggak ditampilin dalam acara, itu juga ada ya. Tadi gereja lain juga ya. Terus kemudian itu tadi sudah masuk kebiasaan. Yang lebih ngeri lagi kalau sudah turun lagi, namanya siklus kristalisasi, mengeras. Kalau sudah mengeras biasanya lebih nggak bisa berubah. Terus kalau ada barang baru selalu begini, hati-hati sesat ini gitu ya. Terus selalu perkataannya begini, dulu zamannya Om. Nah itu kalau sudah begitu kehilangan masa depan. Karena apa? Dulu terus ya kan. Gereja harus nanti. Boleh katakan amin? Masa depan. Yang lebih ngeri lagi kalau sudah masuk siklus ke-7, ke-6, itu namanya sekularitas. Nah, kalau sudah sekularitas itu ya kayak dunia itu, mau pilih pemimpin bukannya doa puasa, bentuk tim sukses, itu salah satunya ya. Ini nggak ada di gereja kita, adanya di semua gereja ya. Sudah, mau nggak mau begini, kita harus jadi orang benar secara pribadi. Boleh katakan amin? Nggak usah nuntut orang, tapi mari kita didik diri kita sendiri menjadi orang yang nantinya nggak ditolak ya. Jangan heran loh, nanti banyak orang tahu-tahu nggak ada di surga gitu. Kenapa? Karena memang hanya sedikit nanti yang masuk surga. Kata firman kan begitu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu betul itu ya. Oke, saya mengajak kita semua membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Ayat itu berkata begini, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
berkat. Boleh katakan amin? Saya mau khotbah dengan tema begini, keluarga yang mencapai tujuan Allah. Ya, kita itu berkeluarga itu menjalankan tujuannya Allah. Jadi kalau kita nggak jalan sama Allah, kita nggak pegang Allah, ya nggak sampai tujuan Allah. Bahkan mungkin tujuan yang kau rancang sendiri pun nggak tercapai. Makanya kita harus peka terhadap suara Tuhan. Boleh katakan amin? Tuhan merancang tujuannya dalam pernikahan kita, dalam membentuk keluarga. Nah, Abram itu dirancang Tuhan begini. Ada 4 hal penting loh di ayat ini ya. Perhatikan baik-baik. Aku akan, ini rancangan, artinya masih rencana, belum jadi. Nanti jadinya itu terserah Abram nurut nggak sama Tuhan. Kalau nggak nurut ya nggak jadi. Jadi butuh kita nurut sama Tuhan. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru mulai ya. Karena gini, kalau nggak nurut sama Tuhan ya nggak jadi. Kita mesti nurut sama Tuhan, bukan nurut akalmu, bukan nurut maumu. Kenapa? Karena maunya kita itu kan kita cenderung egois, ya kan? Cenderung untuk diri sendiri. Tapi ini untuk Tuhan. Jadi Tuhan maunya begini, perhatikan baik-baik supaya keluargamu sampai kepada tujuan yang dirancang Tuhan itu ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini 1. Boleh katakan amin? Om Reni sama Cik Lina, anak saya 2, tapi sekarang jadi 6. Kenapa? Setelah nikah lagi dia bawa anak 4, berarti jadi 6, ya kan? Cucu aku 4, dia 1, jadi 5. Handoya tadi 3 plus 5, jadi 8, ya. Tapi nggak boleh nikah lagi, sudah 2 kali ya kan. Saya mau ngomong begini, second married itu jauh lebih sulit daripada yang pertama, ya kan? Oh ya, karena apa? Menyatukan 2 rombongan nggak gampang itu. Saya dulu sepakat sama istri saya, kalau 1 aja anak kita nggak setuju, kita nggak jadi. Karena nikah itu bukan nafsu loh. Kalau nafsu pasti berantakan. Ya, ada pendeta ya mungkin nafsu, karena nafsu cari istri yang lebih muda, jauh lebih muda. Akhirnya ditinggalin, ya kan gitu. Karena apa? Tuhan bilang sepadan kok, ya kan? Sepadan itu artinya seimbang. Artinya seimbang bukan masalah umur sebenarnya. Ngerti nggak dia itu gitu. Walaupun muda, tapi kalau kelakuannya dewasa kan enak, ya kan? Sebab ada orang umur 51 tapi kelakuan 15. Itu ada juga, ya. Umur 61 tapi kelakuan 16 ada juga, ya kan? Ya gitu, makanya sekali waktu jalan-jalan ke mall, istrinya sama anak-anak ditanya sama orang, sama temannya, Cik, anak berapa? 3, padahal cuma 2. Loh, yang 1 mana? Itu papanya juga kayak anak-anak. Dan rumah tangga itu berbahaya kalau dipimpin oleh pria yang kekanak-kanaan. Kenapa? Karena pria kekanak-kanaan itu akan menuntut istrinya berlaku seperti mamanya. Dan mana mungkin mama berhubungan seks sama anaknya. Makanya salah satu akibat daripada pria nggak dewasa biasanya nggak harmonis di tempat tidur. Kenapa? Ngeloni anak, ya kan? Nah gitu, kira-kira gitu. Makanya pria harus dewasa. Boleh katakan amin? Colek pria sebelahmu dan katakan begini, jangan pura-pura nggak dengar. Ini yang ini buat kamu ini. Ya, harus dewasa loh pria itu ya. Karena hanya pria dewasa bisa memimpin rumah tangganya. Boleh katakan amin? Nah itu Abram dijanjikan begini, 1, menjadi besar, ya kan? Terus 2, dan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi besar, ya, bangsa yang besar. 1, terus 2, dan memberkati engkau. 2 diberkati, ya kan? Terus 3, serta membuat namamu masyhur. 4, menjadi berkat. Nah seringkali cuma berhenti di 3 ini. Harusnya sampai ke 4, sampai menjadi berkat. Boleh katakan amin? Perhatikan sekarang ya. Kalau misalnya ini terjadi dalam keluargamu, menjadi besar, artinya besar itu jangan diartikan anak banyak aja, ya, tapi ini berkualitas ya. Menjadi besar, terus kemudian diberkati, nggak kekurangan, berlimpah-limpah, terus kemudian masyhur, terkenal. Kurang apa? Sudah kaya, keluarganya bahagia, terus terkenal. Keren kan? Nah, ini yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya Abram dan semua digenapi. Sampai yang keempat itu menjadi berkat. Dan saya mau kasih tahu begini.
Tuhan yang memanggil Abram, yang merancang tujuan hidupnya Abram, sekarang ada di sini. Dan sanggup ya mengembalikan Anda dalam rancangannya itu dan mencapainya. Boleh katakan amin? Tapi kalau saya lihat beberapa orang wajahmu ini masih babak belur. Kenapa? Ya mungkin karena Abram juga pernah loh menyimpang, ya kan? Pernah. Ketika terjadi kelaparan pergi ke Mesir. Terus kemudian istrinya dikasih tahu, jangan ngaku kalau istriku ya, bilang adikku supaya aku nggak dibunuh. Untung ya, saya yakin belum ditiduri sih itu sama Abimelek. Abimelek kalau nggak salah ya. Pokoknya sudah jatuh ke tangan orang lah istrinya. Tapi kemudian Tuhan bekerja, dikembalikan. Dan saya mau kasih tahu, kebohongan Abram ini ditiru sama Ishak. Ishak juga gitu. Di Gerar dia ngomong, ya Abimelek, ini kayak gelar gitu rupanya Abimelek ini. Ngomong begitu juga, istrinya diakui adiknya, bukan suaminya, sama. Jadi hati-hati, kelakuan pria itu ya turun. Kenapa? Karena pria itu sumber. Itu. Sebagaimana prianya begitu juga wanitanya, begitu juga anak-anaknya gitu. Hati-hati. Ya. Ishak bohong. Terus kemudian Yakub lebih lagi penipu, dia bukan hanya sombong. Bukan hanya bohong, penipu. Jadi hati-hati para pria, dosa kita itu seringkali turun. Kenapa? Karena kata pria itu artinya sumber. Jadi kalau sumbernya butek, ya yang disumberin butek. Tapi kalau sumbernya benar, yang disumberin benar. Boleh katakan amin? Jadi kalau mau betulin keluarga, sebenarnya betulin dari atas, pasti turun ke bawah. Kira-kira begitu. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini, ada 4 prinsip kenapa Abram bisa mencapai tujuan yang dirancang Tuhan itu. 4 prinsip. 1, mari kita lihat. Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat itu berkata begini, Bapak Ibu, ayat yang keempat. 12, Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Abram itu berangkat karena firman Tuhan. Abram itu berjalan karena firman Tuhan, ya. Yang pertama begini, supaya Anda sampai kepada tujuan yang dirancang Tuhan, nggak ada pilihan lain. 1, harus berjalan sesuai dengan firman. Boleh katakan amin? Percayalah begini, Anda boleh pakai akal apa saja, tapi nanti ujungnya pasti berantakan. Tuhan hanya membawa orang-orang itu sampai kepada tujuannya adalah orang-orang yang hidupnya itu sesuai dengan firman, jalannya sesuai dengan firman. Abram pergi itu karena firman Tuhan. Abram menjalankan semua yang dikerjakan itu karena firman. Apakah kita bisa menjalankan nggak pakai firman? Bisa. Itu yang namanya Billy Graham itu pernah ngomong begini, kalau Roh Kudus diangkat dari bumi, 95% gereja masih bisa bergerak. Tapi masalahnya benar atau enggak gitu. Bisa gerak kita. Tanpa Roh Kudus bisa. Gerak bisa. Walaupun ada ayat yang berkata tanpa Tuhan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ujungnya pasti berantakan. Menara Babel itu kan dikerjakan tanpa Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan acak-acak juga. Karena apa? Tuhan enggak dimuliakan. Nah saya mau kasih tahu, jangan pakai kekuatan sendiri, pasti berantakan. Jangan pakai cara sendiri, mari kita pakai caranya Tuhan. Boleh katakan amin? Apa saja yang Anda bangun tidak berdasarkan firman, pasti menara Babel dan pasti akan diruntuhkan, ya, dikacaukan. Di Jawa Timur ini ada satu pengusaha, ya, kakak beradik, ya, dari desanya Pak Gembala, Ibu Gembala pasti tahu, di Ngunut mereka tinggal. Tapi yang kakaknya kayaknya sudah meninggal, sekarang tinggal adiknya. Dan adiknya ini sekali waktu dari Ngunut ke Surabaya sama supir, berdua, belok ke satu restoran. Terus dia ngomong begini sama supirnya, yuk kita makan bareng.
kamu tulis ya pesan makanan, ayo tulis. Supirnya ngomong, maaf Bapak aja karena kan saya supir. Gak apa-apa, pokoknya kamu yang pilih. Kamu doyan, aku juga doyan. Gak enak Pak, Bapak aja, saya kan ikut Bapak. Seleranya Bapak nanti gak sama, Bapak aja pilih. Sudah nurut, ayo tulis. Akhirnya supirnya ngomong, maaf Pak, jujur saya gak bisa nulis. Bosnya jawab begini, loh sama kita. Anda tahu, Anda percaya atau enggak ya? Mereka ini pasti tahu ya. Ada orang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi kaya. Tanda tangan pun cuman dihafal. Karena pengusaha kan perlu tanda tangan. Itu pun cuman dihafal. Tapi kalau hitung-hitungan sama sekretarisnya, loh, buta hurufnya punya sekretaris loh. Anda yang melek huruf nggak punya sekretaris. Ini punya. Hitung-hitungan gitu sama sekretarisnya. Sekretarisnya belum ketemu, dia udah ketemu. Cerdas orang ini. Tapi yang saya mau sampaikan, orang ini hidupnya takut akan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Ya. Nah, ketika perusahaan ini diserahkan ke anaknya, turun ke anaknya, tiba-tiba anaknya robah konsep begini. Bukan robah sih, tapi dia tiba-tiba berubah pikiran, dia ngomong begini, aku mau coba off dari pelayanan 1 tahun aja. Fokus kepada perusahaan ini, saya ingin besarkan perusahaan ini. Off 1 tahun dari pelayanan. Off dia 1 tahun dari pelayanan. Dan 1 tahun itu juga, selama dia off dari pelayanan itu, ordernya juga off. Ditinggalin sama order. Melihat begitu, mamanya peka sekali. Memang kalau kepekaan seringkali mama lebih peka ya. Kalau pria itu lamban. Sampai sekarang aja masih doanya itu masih, lagunya masih di doa ibuku, ya kan? Di doa bapakku belum ada, ya kan? Kemarin saya ketemu tulisan doa ibu menyertai kamu. Saya belum pernah ketemu tulisan doa bapak menyertai kamu. Belum ada. Yang ada itu malah begini, kutunggu jandamu. Nah itu pasti pria ya. Loh, Anda lihat sekarang ya, di Alkitab Anda lihat ya, yang meminyaki kaki Yesus, wanita kan? Ya, waktu Yesus disalib, yang paling dekat dengan salibnya juga wanita juga, ya kan? Yang pertama melihat Yesus bangkit, wanita juga. Tapi kalau yang jual Yesus pria, ya kan? Yang pengkhianati pria. Tapi jangan ditiru. Pria wanita di sini harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Nah, mamanya ngelihat anaknya terjadi seperti itu, langsung disamperin, didatengin anaknya, dan dia ngomong begini, mamanya ya, nak, mama nggak bangga ketika perusahaan ini kamu buat menjadi lebih baik, lebih bagus. Kalau istilah sekarangnya mungkin lebih profesional. Mama nggak bangga, ya. Mama nggak bangga ketika kamu bisa membawa perusahaan kita ini mengenal jenderal-jenderal, mengenal pejabat-pejabat. Mama nggak bangga. Mama nggak bangga ketika melihat mobil kamu lebih bagus dari mobil mama, rumah kamu lebih besar, lebih bagus daripada punya mama. Tapi mama hanya akan bangga ketika kamu tetap hidup dalam Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Wah, ini anak muda ini langsung berlutut di depan mamanya, minta maaf sama mamanya dan balik lagi dalam pelayanan. Ya, kalau nggak salah sekarang ini jadi salah satu bendahara, wakil bendahara Kadi gitu di Jawa Timur. Balik dia. Makanya saya mau kasih tahu begini, yuk kita kembali kepada Tuhan. Anda yang belum sempat ke gereja, karena gini loh. Yang terpenting itu bukan di mana Anda ibadah, tapi Anda ketemu Tuhan nggak? Itu biar ke gereja kalau nggak ketemu Tuhan, orang yang ketemu Tuhan itu dalam ibadah itu dari cara duduknya aja kelihatan loh, ya nggak usah dirubah cara dudukmu, biarin aja begitu, ya kan? Kelihatan orang yang ketemu Tuhan dari cara duduknya kelihatan. Nah di rumah juga Anda kalau ibadah begitu, harus ketemu Tuhan supaya apa? Bisa berjalan bersama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu begini. Kalau kita melangkah karena firman, kalau kita berjalan dengan Tuhan karena firman, seberat apapun persoalanmu, tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan itu. Boleh katakan amin? Segelap apapun situasimu, ya, mungkin sudah tidak ada lagi titik terang. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang Tuhan itu nggak butuh titik, langsung terang. Ya, makanya Anda yang sekarang dalam kesulitan,
Jangan pernah putus asa. Kenapa? Rancangan Tuhan nggak akan digagalkan, nggak akan dibatalkan, tetap akan dilakukan. Anda sekarang ini yang terburuk, nggak usah putus asa. Kenapa? Rancangan Tuhan dalam hidupmu tetap akan dikerjakan oleh Tuhan. Yang penting kita tetap berjalan bersama Tuhan dengan firman Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Di luar Tuhan pasti berantakan. Tapi di dalam Tuhan, kita pasti ditolong tepat pada waktunya. Amin. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang pertama ini, berjalan karena Tuhan. Berjalan karena firman. Ini Abram. Yang kedua, mari kita lihat ayat 5. Ayat yang kelima berkata begini. Kejadian pasal yang ke-12, ini bagian kedua yang dilakukan Abram. Ayat yang kelima itu berkata begini. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Lot ini orang tuanya sudah mati, makanya dibawa sama Abram. Ini keponakannya Abram ya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Menarik sekali. Abram itu begitu berangkat ya. Pertama yang dibawa itu istrinya. Kemudian karena belum punya anak, keponakannya. Terus semua kekayaannya, baru semua orang-orangnya. Ya. Jadi yang kedua begini, Abram memiliki prioritas yang benar dalam hidupnya. Istrinya dulu. Sebab banyak orang yang lebih percaya istri orang daripada istri sendiri. Lebih senang kalau berjalan bawa istri orang daripada istri sendiri. Pasangan itu adalah partner terdekatnya kita. Boleh katakan amin? Lebih baik begini. Lebih baik Anda nggak bisa sepakat sama istri siapapun, tapi kalau Anda masih sepakat sama istri sendiri, Tuhan lebih tertarik dengan itu. Dan memang sepakat sama istri sendiri itu susahnya luar biasa. Kalau sama istri orang gampangnya luar biasa. Kenapa? Oh, kita bisa ngalah kalau sama istri orang. Sama istri sendiri bisa nggak? Makanya ketika anak saya mau menikah, saya tanya mereka, Theo, Amel, istrinya namanya Amel, berapa lama kamu pacaran? 3 tahun, Papa. Oh, oke. Amel, kamu sudah 3 tahun pacaran sama Theo, sudah berapa persen kamu berhasil memahami dia? Karena paling sulit hubungan suami istri ini ya ini, memahami. Susahnya luar biasa. Lalu Amel ngomong begini, cerita dia, Pak, Theo itu kalau lagi bahagia begini, kalau lagi marah begini, kalau dalam tekanan begini, kalau lagi enjoy begini, pokoknya cerita panjang. Dalam hatiku juga begini, aku lebih tahu dari kamu, aku kan papanya, ya kan? Cuman pengen kepastian aja. Oke, Mel, kamu sudah tahu ya Theo seperti itu? Iya, Papa. Kamu kan bakal nikah sama dia. Artinya kamu akan hidup sama dia sampai mati. Gitu. Nah, kamu bersedia nggak memahami dia yang seperti itu? Dan sambil nolongin dia, supaya dia bertumbuh menjadi pemimpin, menjadi pria, menjadi suami yang dewasa. Iya, Papa siap, saya akan berjuang. Oke, Papa dukung kamu, Papa bantu kamu. Theo, 3 tahun pacaran sama Amel, berapa persen sudah berhasil memahami dia? Kalau pria itu padat, singkat, jelas, dan salah. Hampir 85%, Pak. Oh, hampir 85%. Betul, Pak. Ya. Papa nikah sama Mama waktu itu. 27 tahun. Tapi jujur sama kamu sampai hari ini, Papa berhasil memahami Mama itu kurang lebih 65%, itu pun masih naik turun. Loh, masa Pak? Iya, makanya Papa juga heran kok kamu bisa 85 gitu. Aku ini kan papamu, pembicara seminar keluarga lagi ya kan. Terus saya ngomong begini, Theo, Papa sama Mama itu tidur berdua aja nggak sama loh, ya. Mama suka gelap, Papa suka terang.
Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap, nggak akan tidur. Itu baru masalah tidur, ya. Om Reni, ternyata saya dapat istri sama. Dia juga suka gelap, aku suka terang. Pokoknya banyak miripnya sama istriku yang dulu, ya kan? Pelupannya juga keren, ya kan? Yang dulu pokoknya kalau nikah itu belum bisa terima kekurangan sepenuhnya itu bahaya. Mesti terima, ya kan? Kalau nggak bisa terima kekurangan, nggak bisa memahami kekurangan, nggak akan jalan, ya. Istri saya yang pertama itu pelupannya luar biasa, ya. Ini juga lebih luar biasa, ya kan? Tadi pagi dia cari-cari ikat pinggang saya, rupanya dia lupa bawa, ya. Wes gak apa-apa, yang penting gak melotrok, tak tekuk celanaku, ya kan? Beres, gak usah marah. Celana ya gak kelihatan, ya kan? Udah gak usah mempersoalkan hal-hal yang seharusnya gak jadi persoalan gitu loh. Seringkali yang jadi persoalan ini justru hal-hal remeh dan kita nggak bisa jalan sama pasangan. Kenapa? Hanya karena masalah remeh itu. Ya. Berapa bulan lalu melayani dari Bekasi ke Jakarta sampai di Polda Metro Jaya, di tol, dalam tol ini. Dia nunduk. Loh, Pi, minta maaf ternyata Mami nggak pakai sepatu. Rupanya lupa pakai sepatu. Ya udah, akhirnya oke. Nanti gini aja ya, Pi. Papi yang masuk gereja, aku di mobil. Ya nggak bener gitu. Nanti dilihat orang, mosok suami melayani dalam gereja terus istri di mobil, nggak cocok. Udah keluar, cari toko sepatu, beli sepatu. Terus saya ngomong, ini kalau terjadi 20 kali bangkrut aku, ya kan? Asal lupa beli, ya kan? Tapi saya nggak marah. Saya mau kasih tahu begini. Pokoknya kalau Anda belum bisa terima kekurangan pasangan Anda, nggak akan bisa jalan. Saya yakin Abraham itu luar biasa terima Sarai, ya. Makanya Sarah itu menganggap dia Tuhan. Keren loh hubungan mereka. Jadi kita prioritasnya harus benar. Amin. Bapak-bapak, kalau di luar kota telepon ke rumah, yang dicari istri dulu apa anak-anak dulu? Ada yang bilang cucu, Pak. Nah itu lebih salah lagi, ya kan? Harus istri. Kenapa? Karena ini partnermu. Jangan dikorbankan, jangan digeser. Begitu hubunganmu suami istri ini digeser, persoalan. Kenapa? Tuhan maunya begitu kok. Nanti Anda baca ya di dalam Kejadian 7 ayat 7 itu, Nuh itu masuk bahtera itu gini. Nuh, kemudian anak-anaknya, kemudian istrinya, kemudian istri anak-anaknya. Tapi begitu keluar dari bahtera pasal 8 Kejadian ayat 15 dan 16, Tuhan perintahkan begini, Lot, Nuh bukan Lot. Nuh, sekarang kamu keluar, kamu dan istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi pokoknya kalau mau jadi berhasil ke depan, pasanganmu jangan digeser. Biarkan dia menjadi orang yang melekat dengan Anda. Boleh katakan amin? Nah kita ini masalahnya kalau sudah ada anak, diganti sekat sama anak. Ada cucu, sekat sama cucu. Ya kan? Ya kan? Kalau telepon ke rumah, yang ditanyakan cucunya. Tapi ada lagi yang ditanyakan anjingnya. Oh ini lebih sontoloyo ini pria, ya kan? Ayo, jangan digeser ini. Saya sama istri kemana aja tak bawa. Kenapa? Karena gini loh, hubungan suami istri kalau rapat, pasti diberkati. Boleh katakan amin? Dan cepat mencapainya. Yang jadi masalah seringkali suami juga nggak bisa dengar istri itu. Karena apa? Karena kan suami itu merasa lebih pintar, lebih superior gitu ya. Mesti dengar loh, karena apa? Istrimu itu biar nggak sehebat Anda bicara, tapi dia syarat dengan pesan dari Tuhan. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan itu bicara sama Anda lewat istri orang, lewat istrimu. Nggak mungkin Tuhan titip pesan kepada Anda lewat suami orang. Enggak, pasti lewat suamimu. Ya, saya nirukan satu konsep supaya anak muda, ya. Ketika aku belajar menjadi bapak yang benar, anak-anakku perubahannya nggak begitu signifikan. Tapi begitu aku berusaha berjuang menjadi suami yang benar, anak-anakku perubahannya luar biasa. Theo mau nikah ngomong begini, Pak, aku kagum dengan caranya Papa mencintai Mama. Aku mau belajar dari Papa. Mantuku namanya Daniel juga gitu, Pak. Nanti sambil jalan aku diajari ya caranya mencintai istri seperti apa. Oh ya, ya.
Dan saya buktikan itu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kepada ganti istri, tapi cintanya tetap. Cinta satu arah, gak nuntut balik. Dilepas tanpa imbalan. Nah gitu. Saya 1 tahun 4 bulan ternyata sama istri berjalan. Konflik sudah, baru sekali. Ya, konflik, benar-benar konflik, tapi pasti tak selesaikan. Terus dia setelah saya selesaikan, dia ngomong begini. Aku dulu waktu rumah tangga pertama itu, kalau konflik gak pernah selesai. Langsung diam-diaman sampai selesai sendiri. Semua yang selesai tanpa penyelesaian itu biasanya akan bermasalah besar. Harusnya diselesaikan. Boleh katakan amin? Dan ya saya sama dia ngomong jujur, dia juga sama saya ngomong jujur. Hatiku ada ruang yang pernah ditempati namanya Ribka, itu nggak bisa dimasukin siapapun. Hatinya dia yang pernah ditempati namanya Yonatan, nggak pernah bisa digantikan siapapun. Tapi kita tetap sepakat menjalani hidup ini berdua sambil dibentuk. Boleh katakan amin? Nggak boleh cengeng. Nggak, kalau dia cerita masa lalu, aku dengerin. Aku cerita masa lalu, dia dengerin. Keren. Malah di Bekasi saya lihat ada anak muda baru nikah nih. Ternyata kalau istrinya nangis, inget almarhum suaminya. Suaminya ikut nangis. Harusnya gitu, second married itu. Aku malah ngomong sama dia, udah lama nanti kalau gini aja nih, di surga nanti kita cari kafling yang bisa berempat gitu ya. Aku, kamu, Yonatan, Ribka, udah jadi satu. Atau aku tak balik, kamu juga balik. Malah ngomong begitu juga kadang-kadang. Ini guyon. Maksudnya begini, ayo dewasa. Boleh katakan amin? Yang pertama aja susah, apalagi yang kedua gitu loh. Tapi kita harus berjalan dengan prioritas yang benar. Boleh katakan amin? Supaya hubunganmu suami istri itu benar, jangan digeser. Kasih prioritas dia pertama. Gitu. Karena gini, hubungan suami istri itu hubungan sedaging. Kalau hubungan anak itu sedarah, hubungan orang tua sedarah. Kalau dagingnya rusak, dagingnya robek, tertumpah-tumpah semua darahnya. Jadi kalau mau betulin hubungan, nggak ada pilihan lain. Betulin hubunganmu suami istri. Caranya gimana? Ngalah itu jauh lebih baik. Berdamai itu jauh lebih baik. Karena apa? Aku mau kasih tahu. Kalau Anda misalnya buat perbandingan gitu ya. Ya aku ngomong sama dia begini. Ribka itu di dunia hanya satu, nggak ada duanya. Kamu nggak akan kayak Ribka. Tapi Jeti juga cuma satu. Harus terimanya seperti itu. Jadi jangan bandingkan pasanganmu dengan siapapun. Boleh katakan amin? Dia adalah orang satu-satunya. Abram prioritasnya benar. Ya. Terus kemudian, ini memang paling sulit sih ya. Saya kapan itu melayani di Medan, habis pelayanan terus makan nih dengan komunitas pasutri-pasutri, banyak pasangan. Ya. Tiba-tiba ada seorang suami ngomong begini, Pak Ishak, saya bersyukur punya istri yang baik sekali, sabar, dan aku hidup sama dia itu bahagia terus, enjoy terus, gak pernah stres, gak pernah tertekan, pokoknya saya menikmati. Saya terus jawab begini, biasanya sih Pak, kalau ada suami gak pernah stres, itu istrinya pasti sering stres. Tiba-tiba istrinya berdiri dan ngomong, betul. Nah itu makanya ayo mesti komunikasi loh, tanya sama pasanganmu. Aku juga suka tanya, kemarin itu mau naik di arak-arak sambil muter-muter gitu, aku nanya, nih kamu hidup sama aku itu lebih banyak susahnya apa senangnya? Ya gitu, ya kan? Kalau jawabnya lama, udah jangan diterusin, ya kan? Itu pasti bermasalah, ya kan? Tapi dia luar biasa, dia jawab, oh banyak senangnya, iya aku juga hidup sama kamu itu banyak menikmatinya. Ya mungkin karena masih setahun lebih ya. Kalau sudah 15 tahun, nah nanti baru jangan nanya lagi, ya kan? Jadi nggak gampang memang, nggak sekali waktu. Saya melayani ibadah kaum wanita di satu gereja. Nah di tengah-tengah khotbah saya berdiri tanya begini, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, ini hanya seandainya. Terus kemudian Anda berdua dihidupkan lagi,
Terus boleh milih, ini seandainya boleh milih, apakah ibu-ibu masih mau jadi istri suamimu yang sekarang ini? Saya kaget, ada 3 ibu-ibu angkat tangan, nggak sudi. Yang lebih ngeri di sana ada seorang ibu berdiri sambil ngomong begini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah, tambah berapapun saya mau. Duh. Bapak-bapak nanti pulang boleh tanya istri ya. Ma, seandainya papa mati, tiba-tiba istrimu ngomong begini, kapan? Nah itu malah bahaya itu ya kan. Tapi jujur waktu itu, saya pulang, istriku sudah tidur, tak bangunin Pak, cuman mau pastikan ini. Ma, bangun, Ma, bangun. Ada apa? Papa mau tanya, penting nggak pertanyaannya? Penting banget. Duduk dia, masih kriep-kriep, saya tanya, Ma, seandainya papa mati. Loh. Kenapa? Nanti dulu belum ya. Tapi dia kaget, saya seneng Bapak Ibu. Kalau dia nggak kaget kan berarti dia seneng kalau saya mati, ya kan? Kaget dia, ya kan? Tapi intinya mau. Jadi saya mau kasih tahu, suami istri itu makin lama makin kelihatan kekurangannya. Nah kalau Anda nggak bisa telan kekurangan itu, nggak jalan. Tapi Pak, tapi apa? Istriku itu wanita, tidurnya ngoroknya Pak. Kayak rumah roboh. Kan belum roboh. Ya itu, nikah itu memang sak ngorok-ngoroknya. Saya goncang-goncang maksudku supaya miring, nggak ngorok Pak. Begitu miring, ngilernya Pak, aduh. Satu bantal, ya wes telan sak iler-iler itu barang, ya kan? Tapi pagi loh Pak, kentutnya 3 suara. Berarti silite bojomu stereo itu ya kan. Iso muni telu loh ya kan. 3 suara ya kan. Pokoknya gini, kalau mau jalan, bisa jalan baik, telan kekurangan pasanganmu. Dan percayalah pasti diberkati. Gak mungkin gak diberkati, karena apa? Salah satu janji dalam pernikahan kan berkat itu. Gitu ya. Oke, yang ketiga sekarang. Prinsip yang ketiga yang dilakukan Abram, kita harus tiru karena dia sudah mencapai itu sampai turun-temurun sampai kepada bangsa-bangsa berkatnya mereka itu ya. Yang ketiga, mari kita lihat pasal 12 itu Kejadian ayatnya yang ke-8 dan ayat 9. Ayat 8 dan 9 itu berkata begini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Boleh katakan amin? Abram pindah dari satu tempat ke satu tempat, pindah lagi di satu tempat, pindah lagi di satu tempat, makin jauh. Dan nanti Anda baca, Abram itu setiap kali pindah, tiba di satu tempat, mendirikan kemah, mendirikan mezbah, mendirikan kemah, mendirikan mezbah, urus keluarga, urus pelayanan, urus keluarga, urus pekerjaan, ya. Tidak lupa keluarga, tidak juga lupa pelayanan, tidak lalai dengan pekerjaannya juga, begitu. Jadi yang ketiga, Abram itu punya keseimbangan yang baik dalam keluarga. Boleh katakan amin? Ada waktu buat keluarga, ada waktu buat pelayanan, ada waktu buat pekerjaan. Kenapa? Kalau Anda tidak seimbang, apa yang Anda tidak urus pasti berantakan. Makanya kita harus pintar ngurus keluarga, tapi juga pintar ngurus pekerjaan, pelayanan. Boleh katakan amin? Di Bekasi ada pendeta yang sekarang ini satu tim sama saya, sama Christine ya. Anaknya nggak mau mamanya jadi pendeta. Begitu papanya kena COVID meninggal, anaknya ngomong begini, pokoknya aku nggak mau mama dilantik jadi gembala. Aku merasa papaku dirampas dalam pelayanan. Jadi jangan heran loh, kalau anak pendeta nggak mau jadi pendeta, nggak mau melayani, itu karena pasti nggak menarik. Harusnya kita menjadi apa ya? Dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita itu kita menarik, punya daya tarik gitu, supaya orang kagum. Aku pengen jadi seperti dia, gitu. Harusnya gitu.
Ya, boleh katakan amin? Di Surabaya ada seorang bapak, istrinya ngomong begini, "Papa, anak ini pendeta. Pah, kamu jalan ke sana kemari, kamu cari jiwa-jiwa, kamu datang kepada kerajaannya, kerajaan Tuhan. Tapi aku, istrimu, dan anak-anakmu sementara kamu biarkan berada di pinggiran neraka. Untuk apa? Ya, untuk apa kita hebat di luar, tapi kalau di dalam enggak gitu. Saya memutuskan begini, lebih baik aku di luar tidak diidolakan orang, tapi di rumahku, istri dan anak-anakku suka sama aku. Aku lebih baik gak terkenal di luar, tapi istri dan anak-anakku mengenali aku secara benar. Ya, untuk apa kita dikenali orang hebat, pengajaran kita luar biasa, kebaikan kita sama orang dasar, tapi ternyata istri dan anak-anak kita asing, buat apa? Kita dipuji-puji ya, tapi istri di bawah dengar kita khotbah, mulutnya malah begini. Malah ada istri sama anak-anak di bawah begini-begini. Gitu. Kenapa? Karena di rumah gak seperti itu. Ayo, sebelum kita dipuji orang, harusnya istri dan anak-anak kita, seisi rumah kita itu mengidolakan kita, harusnya begitu. Boleh katakan amin? Tanda kutip. Ya, ini tidak menggeser kemuliaan Tuhan, bukan. Justru Tuhan itu terlihat dalam hidup Anda, gitu. Harusnya gitu. Ya. Ayo kita urus dengan urusan kita itu seimbang antara pekerjaan dan antara keluarga dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga itu harus seimbang. Karena kalau enggak pasti salah satu hilang. Boleh katakan amin? Yang keempat, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-10. Pasal 13, Kejadian 13 ayat 10, ayat itu berkata begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saya bahas ini dulu sebelum saya sebut poinnya. Ya, Abram itu sama Lot sama-sama kaya, keluar dari tempat yang sama, menuju pada tujuan yang sama, dipimpin oleh Tuhan yang sama. Tapi nanti Anda harus tahu, Lot itu ujungnya berantakan, tapi Abram finishing well, bahkan turun-temurun. Ya. Nah, sekali waktu gesekan Bapak Ibu, karena apa? Tempatnya sudah sempit. Nah, Abram ngomong begini, ini orang yang bakal finishing well, orang yang bakal mencapai tujuan Allah, orang yang bakal berhasil, biasanya idenya selalu tidak untuk egonya. Dia ngomong begini, Lot, karyawan kita ini kayaknya sudah mulai bertengkar. Dilihat orang di sekitar nggak cocok kita. Kita pisah aja, Lot. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Orang yang bakal mencapai tujuan yang dirancang Tuhan selalu mendahulukan orang. Boleh katakan amin? Silahkan Lot. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Anda lihat aja kalau orang lagi makan ya, terus yang nyerobot, itu pasti rohnya Lot. Tapi kalau silahkan duluan, nah itu pasti Abram ya. Lot lalu kemudian melayangkan matanya melihat lembah Yordan dan dia melihatnya seperti taman Tuhan. Lot ini mata duitan ya. Makanya niru ke istrinya juga, nengok ke belakang, mata duitan juga. Itu, hati-hati dengan kepriaanmu. Abram enggak. Abram begitu Lot pilih Sodom Gomora, pilih lembah Yordan, Abram nunggu Tuhan. Begitu Tuhan datang ke Abram, Tuhan ngomong begini, Abram, kamu lihat timur, barat, utara, selatan. Sejauh mana matamu memandang, itu yang akan kuberikan kepadamu. Malah dapat lebih besar, lebih lengkap, lebih banyak. Kenapa? Karena dia mendahulukan orang. Nah gitu. Nah yang keempat, kenapa Abram bisa mencapai tujuan Allah? Yang keempat adalah Abram tidak pernah kehilangan fokus. Dia fokusnya tetap apa yang Tuhan mau. Dia fokusnya tentang Tuhan. Dia fokusnya adalah Tuhan sendiri. Bukan kekayaan, bukan uang.
Kalau fokus kita sudah beralih kepada uang, sudah beralih kepada kekuasaan, sudah beralih kepada apapun yang tidak kekal, pasti kita akan kehilangan tujuan Allah dalam hidup kita. Sebab itu, seperti apapun dunia menawarkan apapun, jangan pernah tergiur. Mari kita tetap fokus, karena Tuhan merancang hidup kita dengan baik. Boleh katakan amin? Oh ya, dan Tuhan yang merancang hidupnya Abraham itu sekarang ada di sini dan akan memperbaiki kita semua. Boleh katakan amin? Ayo kita tundukkan kepala sejenak. Musik, kita nyanyi satu pujian.